Pahlawan Desa Sobontoro berkisah mengenai perjuangan Buntas Pradoto, seorang dalang muda yang menumbuhkan potensi kreatif kalangan pemuda di Desa Sobontoro. Melihat bakat yang dimiliki oleh remaja maupun anak-anak di desanya pada bidang seni, Buntas pun mau mengasah bakat mereka dengan membentuk pemuda harapan kampung. Tak hanya sebatas pembimbingan kesenian, kegiatan pembersihan rutin area pentas pun dilakukan. Wilayah yang tadinya luput dari perhatian, kini menjadi lokasi pagelaran seni rutin warga Desa Sobontoro. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Buntas Pradoto melalui video karya Dodot, Muhammad Agus, dan Ita Haryanti berikut ini, yang telah terpilih menjadi pemenang favorit Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Yang menjadi cermin saya melakukan kegiatan seperti ini, mengajak teman-teman berdedikasi kepada setidaknya kampung lah. Yang ini kampung ini menjadi tonggak atau akar dari sebuah bangsa yang besar. Itu adalah tokoh Semar. Salam budaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya Buntas Pradoto, biasanya dipanggil Buntas. Dibilang saya punya tanggung jawab dari silsilah bapak ini yang meneruskan dalam konteks seni pedalangan juga saya seperti itu. Tidak saya pungkiri, di saat masih kuliah di Malang itu kan memang saya tipikal orang-orang yang senang membuat kegiatan-kegiatan gitu, kesenian, kegiatan apa. Nah, di saat di sini itu saya melihat pada teman-teman itu sebenarnya punya potensi di bidang kesenian. Walaupun itu ada musik apa itu, saya optimis. Saya optimis mereka ini punya potensi gitu kan. Tapi kesadaran untuk bahwa ini adalah sebuah potensi itu memang yang belum gitu kan, hanya sekedar main-main aja. Karena juga prihatin juga di saat di tahun 2014 itu memang dibilang agak semarak atau banyak desa-desa yang notabene itu obat-obat terlarang itu masuk di desa-desa seperti pil karnopen atau apa itu istilahnya. Akhirnya saya mencoba masuk menjadi jembatan mereka. Di 2014 kita membuat sebuah komunitas besar di Desa Sobontoro ini yang namanya PHK, Pemuda Harapan Kampung. Jadi kita melihat, membaca situasi di laut itu kotor, banyak limbah pabrik, terus sampah-sampah gitu. Karena ini kan memang lingkungannya kan maritim ya, banyak pabrik-pabrik ikan. Nah, kita ngobrol dengan ngopi di pinggir laut, gimana kalau kita membuat kegiatan ya bersih-bersih pantai, dan endingnya kita membuat satu pertunjukan gitu. Akhirnya kita bersih pantai seminggu full, pemuda-pemudi, dan di akhir kita membuat namanya pesta pantai.
Terus event lain itu di bulan Agustus, itu namanya bambu runcing. Ini menjadi rutinitas kita tiap tahun mengadakan. Itu bambu runcing. Hanya kemarin di 2020 karena pandemi kita tidak bisa menggelar bambu runcing. Terus kemarin sebelum pandemi di 2019 PHK kerjasama dengan desa menggelar namanya Festival Sobontoro Bersatu. Nah itu di tahun baru kemarin. Untuk kita merulang 2020 kita kena pandemi lagi, tidak bisa. Biasanya neng dereng wonten PHK pentas niku nggih sepi. Lare-lare sing alit-alit niku nggih seneng nek ana tontonan Mas. Wonten sing ningali nggih wonten jualan. Harapane nggih pengen lanjut terus. Dilanjut terus Mas. Soalnya semenjak ana PHK iki biasanya kan gak ana kegiatan bersih-bersih kuburan Mas. Sekarang semenjak wonten PHK niki kuburan-kuburan niku setiap minggu dibersihkan. Jadi perjalanan PHK ini sangat tampak signifikan dari awal merintis yang mungkin hanya beberapa orang, tidak ada 10 mungkin, terus sampai banyak, sampai sekarang regenerasi teman-teman yang mungkin usia baru lulus SMA, bahkan PHK yang junior, yang SD itu ada. Dalam arti kita kalau diundang event luar desa Sobontoro itu biasanya kita menampilkan yang kecil-kecil juga pernah. Itu teater itu full anak-anak kecil usia SD itu kita pernah bermain tak-takan di festival teater di Tuban itu. Kita membuat komunitas, memang ini mewadahi musik, namanya Buka Suara. Nah ini juga berjalan, jadi dari awal PHK ini menjamur, ada satu yang punya bidang musik dan dia sudah punya modal untuk berorganisasi, akhirnya dia mempengaruhi yang lain untuk menjamur menjadi kantong-kantong kesenian seperti itu kan, gitu. Buka Suara. Terus 2020 di sini pun muncul Studio Prewangan. Itu teman-teman, ada teman-teman PHK, teman-teman luar yang bergabung, monggo, dan itu memang lebih pada teman-teman yang sering membuat mungkin kerajinan atau apa, kesenian apa seperti itu. Bahkan teman-teman, ada teman dokter hewan membuat obat seperti itu juga ada. Jadi di Prewangan ini nggak melulu tentang kesenian, lebih kompleks sih. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang elektronik, ada dokter hewan, terus farmasi, saya sendiri di musik. Nah, kita lakukan apapun yang ide kita ada gitu, kita buat di Prewangan ini. Termasuk ada beberapa karya, contoh ini gandrik, terus ada yang namanya sabak, terus fermentasi, terus ada juga obat oles buat luka hewan. Jadi kompleks sih, nggak melulu tentang kesenian. Jadi memang kehadiran PHK atau Pemuda Harapan Kampung itu sendiri memang sangat berpotensi besar untuk masyarakat atau pemuda-pemuda di sekitar sini, karena memang secara tidak langsung kita bisa belajar bagaimana cara mengubah pola pikir kita dari sesuatu hal yang negatif. Oh ternyata bisa dieksplorasikan menjadi sesuatu hal yang positif. Awalnya itu dari pondok, terus pulang ke kampung. Pulang ke kampung itu mesti anak dari pondok itu kekurangan teman lah. Terus aku mencari kesibukan di jalanan, ngamen-ngamen, cari teman, jalan-jalan di kota. Terus habis itu tiba-tiba ada yang ngajak gabung ke komunitas di PHK. Itu saya nggak tahu dulu itu komunitas apa. Saya penasaran, terus saya ngikutin kegiatannya itu. Setelah aku masuk PHK itu banyak perubahannya dan banyak teman dan banyak kegiatan positif yang aku lakukan. Pokoknya beda dengan sebelum yang aku lakukan dulu. Itu yang
pertama mendasari adanya PHK. Jadi kenakalan-kenakalan remaja itu bagaimana kita sikapi dengan hal-hal yang positif, berkegiatan, membuat event, terus bekerja sosial seperti itu. Karena PHK sendiri kita lebih fokus pada seni budaya dan sosial. Dari proses seperti itu harapannya adalah teman-teman ini bisa mengembangkan potensinya lagi, bukan hanya lingkup di desa, tapi bisa lebih lagi menggali potensinya. Semar iku koyok wong lanang, duwe kuncung, koyok wong lanang, seperti laki-laki, tetapi kok punya kopek atau payudara. Mulut seperti tersenyum guyu, ning mripate koyo nangis. Jadi samar ini. Nah, ini yang motivasi saya untuk belajar juga beradaptasi. Bagaimana kita bisa mencatat sebuah sejarah yang baik untuk diri kita, untuk orang lain, itu aja.